Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat sehat, nikmat kesempatan kita dapat berkumpul di ruang kelas 1A ini untuk melaksanakan kegiatan diskusi tentang visi dan prakarsa perubahan. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin. Pertama-tama saya ucapkan yang terhormat kepada Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang Lestari yang telah bersedia membantu saya selama kegiatan ini. Kemudian yang kedua yang terhormat kepada Bapak Soleh Baidowi selaku pengajar praktek yang rela datang jauh-jauh ya Bapak Ibu dari Jatinegara, dari Ceri, Mbak. Kemudian yang ketiga saya juga ucapkan kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri Karanganyar, rekan pendidik dan staf pendidikan yang telah hadir dalam kegiatan diskusi ini. Kemudian untuk acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian yang kedua ada sambutan kepala sekolah, dan yang ketiga ada sambutan dari pengajar praktik. Jadi Bapak dan Ibu berada di ruang kelas 1A ini salah satu tujuannya untuk bersama-sama mendiskusikan visi dan prakarsa perubahan di sekolah kita di SD Negeri Karanganyar. Nanti dari visi yang ada di sekolah kita cermati bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama apakah sudah sesuai dengan profil belajar Pancasila dan keberpihakan kita terhadap murid di masa depan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan pembacaan basmalah tadi dapat membantu memperlancar acara kita pada hari ini dari awal sampai akhir dan membawa manfaat untuk kita semua. Acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Endang Lestari. Saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Soleh sebagai pengajar praktek CGP Angkatan 9, yang terhormat Bapak Ibu serta karyawan-karyawati semua SD Karanganyar yang saya hormati. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kenikmatan bisa berkumpul di ruangan kelas 1A ini. Dalam acara itu mengenai diskusi visi dan prakarsa perubahan. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita
Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita supaya mendapatkan syafaatnya di hari akhir yaumil nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita dikumpulkan di ruangan kelas ini bersama-sama dengan Bapak pengajar praktek yang sudah jauh-jauh dari Jatinegara bisa menghadiri di sini. Kita bersama-sama siang hari ini mau berdiskusi merubah atau istilahnya visi dan prakarsa perubahan yang untuk SD Karanganyar ini supaya lebih baik. Mengapa kita mengadakan perubahan visi? Nah, karena visi di sini itu perlu, sangat penting dibutuhkan di dalam suatu instansi sekolah di sini. Visi itu sendiri yaitu istilahnya sebagai cermin pada waktu yang dulu, waktu sekarang, dan waktu yang akan datang. Itu sebagai gambaran yang akan nanti kemana tujuan SD Karanganyar ini, masa depannya itu yang bagaimana, yang akan kita cita-citakan, yang lebih baik lagi, yang sesuai dengan kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. Nah, jadi dalam visi di sini nanti kita berdiskusi bersama-sama mewujudkan visi yang baik yang bisa menggambarkan kebaikan atau kemajuan daripada SD Karanganyar ini. Bapak Ibu semuanya, saya mohon nanti istilahnya untuk berdiskusi di sini nanti benar-benar kita harapkan untuk mencapai visi yang merupakan visi perubahan yang lebih baik lagi. Saya kira hanya itu Bapak Ibu untuk hari ini yang saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya minta maaf karena waktunya udah siang di sini, biar nanti dalam diskusi ini bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan hasil yang kita harapkan, yaitu visi yang membawa perubahan SD Karanganyar ini. Saya kira akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Emo Lestari yang sudah memberikan sambutannya. Kemudian untuk sambutan yang kedua, saya persilakan kepada Bapak Soleh Baidowi selaku pengajar praktik. Kepada Bapak Soleh Baidowi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah, sehat selalu ya. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, para sesepuh, para sesepuh saya, Pak Gustus, sesepuh saya, Pak Chandra dan semuanya. Kesempatan yang baik ini saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah Maha Esa, Tuhan kita semua, dan salawat serta salam melimpah kepada Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang terhormat, saya izin memilih kata-kata yang barangkali kurang tepat. Yang pertama, mohon maaf nih Bapak Ibu, saya sering berkunjung ya. Ini tugas kami mendampingi Mbak Ibu Chandra dalam rangka mensukseskan menjadi guru penggerak. Sekarang masih calon guru penggerak
Jadi selama 6 bulan dia akan melaksanakan pendidikan baik secara daring maupun luring. Daringnya sama fasilitator dan instruktur, dan luringnya sama kami namanya pendamping individu dan lokakarya. Monggo pada daftar saya. Kalau saya kita sering lulus, selamat buat masnya yang sudah sampai tahap acara. Saya mudah-mudahan sedikit lagi lulus. Tidak ada kata yang perlu dibanggakan buat baca terapi siapapun, kecuali adalah perintah merubah diri itu adalah Tuhan yang nyuruh. Jadi dunia ini dinamis. Kalau kita tidak mengikuti perubahan, maka kita namanya statis. Dalam program berpenggerak ini sebenarnya mengajari kita berperilaku dinamis. Bukan berarti yang tidak ikut lalu statis, tapi siapapun informasi dan belajar sangat terbuka. Jadi kita bisa belajar dengan siapapun, dimanapun, kapanpun. Bapak Ibu yang terhormat, karena saya sering datang ke sini, tak kenal kata sayang. Saya izin perkenalkan, saya ini Soleh Ekowi. Tugas sehari-hari guru pendidikan Islam. Cuman lulus sebagai pendampingnya Mbak Cantik. Alhamdulillah dapat guru cantik, bisa memberi semangat ya. Pak Husni itu sahabat saya, ternyata guru merah. Ibu Sinten biar kenal nanti dari Ibu Ati. Oh ya, sudah mengalami ya, Bu. Sudah angkatan 7 ya, dengan Pak Selamat ya, Sinten. Pak Sinten, Ahmad Buseri. Maksudnya Bu Sinten, Bu Indonesia. Ibu Sinten, ya di mana-mana kalau yang itu cerah ceria, penghibur. Atau Gori Hadayani. Lulus meyakinkan, tidak sekedar lulus, tapi lulus meyakinkan. Itu saja Bu Chandra. Nanti di sesi ini Bapak Ibu akan Bu Chandra ini hari ini akan belajar memimpin diskusi dan membuat gagasan tentang bagaimana merumuskan visi program. Itu saja. Jauh keirian melihat burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga kali tiga sama dengan 4. Terima kasih kepada Bapak Soleh Baidowi yang sudah menyampaikan sambutannya dan memberikan motivasi kepada kita terus melakukan perubahan ya Bapak Ibu, karena perubahan itu sifatnya dinamis.
dan kita sebagai seorang guru memang perlu belajar agar bisa memberikan yang terbaik untuk murid-murid kita yang merupakan calon penerus bangsa di masa depan. Untuk acara yang berikutnya yaitu langsung pada diskusi tentang visi. Selanjutnya yaitu tujuan diskusi. Jadi diskusi kita pada hari ini tujuannya yang pertama menjelaskan tentang visi yang berpihak pada murid sebagai landasan inisiatif perubahan dalam pendidikan. Yang kedua, menguraikan manajemen perubahan dengan pola pikir positif melalui pendekatan inquiry apresiatif. Dasar tangannya Pak Dek, tangannya. Selanjutnya untuk harapan dengan diskusi kita hari ini. Setelah selesainya diskusi, semoga kita bisa mampu membuat rumusan visi sekolah yang berpihak pada murid. Kemudian kita dapat menentukan sikap atau perilaku yang sesuai dengan visi sekolah, sikap baik dari kepala sekolah, kemudian guru, murid, bahkan kepada orang tua murid, seperti itu. Yang ketiga, dapat membangun lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh warga sekolah. Izinkan saya untuk membacakan puisi yang berjudul Aku Melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Ngeliep, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Ngeliep itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi melihat batang-batang padi yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengar lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pangkur Palaran, bukan lagi Pangkur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut bernyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, tetapi aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Dari puisi tersebut menunjukkan visi Presiden pertama kita, yaitu Insinyur Soekarno. Beliau ingin mewujudkan kesatuan dari berbagai kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan lewat sepotong puisi. Kita dapat belajar
bahwa visi dapat dijadikan dalam bentuk yang beraneka ragam. Dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati, dan kolaborasi tiap anggota dalam suatu komunitas. Jadi adanya visi tersebut tidak hanya dilakukan oleh kepala sekolah saja, tidak hanya dilakukan oleh guru, murid, orang tua, tapi harus saling berkolaborasi, saling mendukung satu sama lain demi mewujudkan visi yang berpihak pada murid. Bapak Ibu guru tahu foto yang ada di depan? Iya. Sebentar Pak. Oke. Jadi itu adalah foto Ki Hajar Dewantara yang merupakan pendiri Taman Siswa pelopor pendidikan di Indonesia. Beliau menyampaikan bahwa tujuan pendidikan kita yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi tujuan pendidikan kita di sekolah ini tidak hanya sampai pada pendidikan formal saja, namun besar harapan ketika anak-anak sudah dewasa, sudah besar, mereka dapat menjadi bagian anggota masyarakat dan mereka bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, yang memberikan warna dalam masyarakat menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian yang kedua yaitu trilogi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sering kita dengar, sering kita lihat bahwa Ki Hajar Dewantara mempunyai trilogi. Yang pertama Ingarso Sung Tulodo. Ada yang tahu artinya Bapak Ibu? Ingarso Sung Tulodo. Betul sekali dari Bu Tunisa. Tekan untuk Bu Tunisa. Langsung jadi kepala sekolah ya Bu ya. Jadi ingat Sosung Tulodo yaitu di depan sebagai seorang pemimpin kita bisa memberikan contoh yang baik. Pemimpin ini bisa dimulai dari skala pemimpin di kelas. Kita sebagai pemimpin di kelas masing-masing, guru SD merupakan guru kelas. Jadi kita bisa memberikan kepemimpinan, selatnya pemimpin bisa memberikan contoh yang baik, contoh yang bisa memberikan teladan bagi murid-murid kita di sekolah. Kemudian Imatio Mangunkarso di Karso Muslim di tengah memberikan penguatan ya. Jadi kita yang di tengah sebagai anggota memberikan penguatan kepada pemimpin kita agar bisa terus melanjutkan visi, melanjutkan tujuan-tujuan pendidikan agar bisa tercapai. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Yang terakhirnya seperti namanya Bu Yani. Tuturi Handayani kan tuh tangguri tiga. Ramai ya Pak. Saya hidup ya Pak ya, cair game. Betul sekali, tepuk tangan untuk Bu Yani. Yang ketiga Tuturi Handayani. Jadi yang di belakang memberikan dorongan kita sebagai anggota. Tanpa adanya anggota, seorang pemimpin tidak akan bisa bergerak sendiri. Jadi seorang pemimpin butuh anggota yang bisa saling membantu, saling bersinergi untuk bisa mewujudkan visi dan perubahan-perubahan yang ada di sekolah. Kemudian yang berikutnya yaitu nilai guru penggerak. Sebagai seorang guru penggerak, baik saya, Bu Tita maupun guru-guru yang lain juga bisa menerapkan nilai yang pertama berpihak pada murid. Jadi dalam proses pembelajaran, dalam kegiatan kita di sekolah,
bisa memberikan keberpihakan pada murid. Yang kedua, reflektif. Reflektif ini artinya ketika setelah kita melakukan suatu kegiatan, kita bisa merefleksikan diri, melihat diri kita sendiri, apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan bisa memberikan manfaat, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kelebihannya bisa kita tingkatkan dan kekurangannya bisa kita carikan solusi bersama. Kemudian mandiri. Mandiri ini kita bisa melakukan pekerjaan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah kolaboratif. Kolaboratif di sini apa Mbak Dita? Bu Dita? Betul sekali. Bekerja sama, ya bekerja sama bisa dengan murid, dengan rekan guru. Seperti sekarang saya sedang berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru hebat ya, yang iya. Dikatakan hebat tidak mau. Ya, berkolaborasi dengan semua pihak untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Yang kelima adalah inovatif. Inovatif bisa dalam proses pembelajaran, dalam kegiatan-kegiatan di sekolah maupun kegiatan di luar sekolah. Apa lagi? Apa? Avansatif. Oh, Innova dan Avanse. Oke, saya tahu benang merahnya Pak. Iya, nanti mungkin Pak Soleh bisa memberikan informasi ke dan di atas menambahkan nilai guru penggerak yang ke-6 avansatif. Bisa jadi ya Pak? Bisa. Apa Bu? Biar itu suasananya, biar tidak tegang. Yang berikutnya yaitu peran guru penggerak. Jadi harapannya sebagai seorang guru penggerak itu bisa memimpin pembelajaran. Sebagai pemimpin pembelajaran seperti tadi bisa memberikan contoh-contoh yang baik, contoh kepada murid, mungkin kepada rekan sama guru seperti itu. Kemudian yang kedua mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi kita bisa memberi kesempatan kepada murid untuk menjadi seorang pemimpin, diberi kesempatan untuk berbicara di depan ketika presentasi, diberikan kesempatan untuk berpendapat. Kadang kita memerlukan pendapat dari murid untuk bisa membangun kita ke arah yang lebih baik. Kemudian menjadi coach bagi guru lain, seperti yang ada di gambar saya menerapkan peran tersebut, yaitu membantu rekan kerja yang mengalami kesulitan seperti itu. Yang keempat mendorong kolaboratif dengan adanya kerjasama dari berbagai pihak, membentuk komunitas praktisi. Dan yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi ini mungkin masih perlu saya tingkatkan lagi. Mohon kerjasamanya Bapak Ibu, nanti kita bisa membuat komunitas praktisi di SD Negeri Karanganyar. Dewe apa Pak? Kubu bagaimana? Kubuan. Mau diadu Pak? Oh. Iya. Siap. Kemudian pengertian visi, kita akan membahas tentang visi. Jadi kita perlu mengetahui visi itu apa sih ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian visi dari kata visi adalah kemampuan untuk melihat persoalan, pandangan atau wawasan ke depan, dan kemampuan untuk merasakan sesuatu yang tidak tampak melalui kehalusan jiwa dan ketajaman penglihatan. Jadi visi itu sifatnya masih abstrak ya Bapak. Nanti kita perjelas konkretkan dalam misi seperti itu. Kemudian visi sekolah merupakan gambaran ideal sebuah sekolah, inspirasi bersama yang ingin diwujudkan dan mendorong semua orang bisa bergerak mencapai tujuan tersebut. Semuanya harus berdampak kepada seluruh warga sekolah, terutama bisa berdampak kepada murid. Jadi harapannya nanti visi yang akan kita diskusikan bersama bisa mencapai tujuan. Tujuannya itu tidak hanya untuk
kepala sekolah, guru, tapi juga bisa memberikan tujuan yang baik kepada murid, pada orang tua dan orang-orang yang ikut terlibat dalam proses pendidikan di SD Negeri Karanganyar. Berikutnya yaitu tentang misi, visi dan misi. Biasanya satu paket ya, kalau kita dengar kata visi, pasti belakangnya akan ada misi. Apa itu misi? Misi adalah suatu proses atau tahapan yang seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi dalam organisasi untuk bisa mencapai tujuan. Nah, misi sekolah merupakan penjabaran dari langkah-langkah operasional untuk mencapai visi sekolah. Jadi misi biasanya lebih panjang ya Bu ya. Ada beberapa poin-poin penjabarannya lebih konkret. Langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan untuk bisa mencapai visi tersebut. Dan misi biasanya berupa cita-cita jangka pendek dan berorientasi pada masa kini, terdiri dari beberapa kalimat penjabaran dari visi. Pernyataannya juga bersifat khusus dan lebih detail. Jadi kalau misi biasanya untuk jangka pendek, tapi kalau visi itu visioner seperti jangka panjang gitu. Jadi visi yang akan kita rumuskan bersama-sama yaitu visi yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Dapat kita wujudkan jika guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, visi itu dapat kita buat dengan melalui suatu pendekatan yang dinamakan inquiry apresiatif. Bacakan sebentar. Jadi inquiry apresiatif itu strategi perubahan kolaboratif yang berbasis kekuatan. Jadi kita memetakan kekuatan-kekuatan atau potensi yang ada pada sekolah kita, potensi dari murid, dari guru, dari semuanya kita petakan, kemudian kita buat aktualisasi potensi tersebut menjadi kelompok dengan kekuatan yang luar biasa dalam melakukan perubahan. Dan perubahan itu nanti kita jabarkan lagi dalam metode Bagja. Selanjutnya ini ya, kita akan bersama-sama melengkapi kalimat terumpang tentang cita-cita untuk murid. Jadi nanti ada 6 pertanyaan, kita akan mendiskusikan bersama-sama. Nanti teknisnya setiap kalimat yang pertama kita memimpikan murid-murid yang seperti apa. Bapak Ibu guru mempunyai gambaran, mempunyai keinginan kelak murid-murid kita ingin menjadi yang seperti apa. Jadi nanti Bapak Ibu guru saya beri kesempatan untuk menuliskan ide-ide Ibu Bapak dalam sticky note ini, dalam kertas kecil. Nanti kertas ini akan kita tempelkan di sebelah sini Bapak Ibu. Dari pertanyaan pertama, kedua sampai yang ke-6. Nanti setiap pertanyaan kita diskusikan bersama-sama. Kita mulai saja. Satu dulu, nanti Bu Chandra akan membuat konklusi. Satu. Kita memilih yang cerdas dan beranak. Jadi masukkan Bapak Ibu menuliskan cita-cita besar tentang murid. Nanti Bu Chandra yang akan buat. Semuanya satu. Ya, semua. Satu dulu.
Dari pertanyaan yang pertama, Bapak Ibu bisa menempelkan di kertas marmer yang paling atas. Kita memimpikan murid yang bagaimana? Pak Husin. Ya, Bapak Ibu sudah mulai menempel tentang murid-murid yang diimpikan di masa depan. Pak Ang boleh menempelkannya. Impian murid Pak Ang seperti apa ya? Cerdas, terampil, dan berakhlak. Mantap. Nah, cara Iya. Bu Indah bisa menempelkannya. Iya, Pak. Program Pak Usi sendiri tuh Pak kayaknya Pak. CPG. Ya, kita bacakan langsung Pak. Ya. Saya ingin membacakan ya Bapak Ibu. Jadi kita memimpikan murid-murid yang pertama, bahagia dunia dan akhirat. Masya Allah. Aslinya dari agama ini. Visionernya ini. Oh ya, ada satu lagi dari Ibu Kepala Sekolah, monggo Ibu. Ikan selawi. Ya, jadi impian yang pertama tadi murid-murid kita kelak akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi murid itu tidak hanya bahagia di dunia saja, tapi nanti ketika di akhirat dia bahagia juga ya Pak. Amin. Yang ini jangan dibangunkan. Jangan dibangunkan nanti. Yang kedua, berakhlak, religius dan mandiri. Berakhlak betul. Sekarang ini akhlak terjadi kemerosotan ya Bapak Ibu ya, betul sekali. Jadi perlu berakhlak, berperilaku, berbicara yang sopan, yang santun, kemudian religius, bisa menjalankan perintah agama, dan mandiri. Yang ketiga, murid yang sopan, yang kreatif, mandiri, serta komunikatif. Kemudian yang keempat ada yang memiliki murid yang cerdas dan berakhlak serta kreatif. Kreatif ini muncul terus akhlak juga ya Bapak Ibu. Kemudian yang kelima, murid yang mandiri dan bernalar kritis. Yang keenam, religius, berkebinekaan, terampil, global. Mungkin ini berkebinekaan global ya. Kemudian kolaboratif, kreatif dan bernalar kritis. Ini ya seperti profil pelajar Pancasila ya. Cerdas, terampil dan berakhlak, murid yang kreatif dan mandiri. Kemudian yang terakhir dari Ibu Kepala Sekolah, mempunyai potensi karakter berinovatif yang tumbuh berkembang dengan baik. Ternyata impian-impian kita untuk murid-murid itu sangat luar biasa, sangat mulia ya. Jadi tugas kita sebagai guru semakin berat ya Bapak Ibu ya. Kita memimpikan murid yang sangat luar biasa, yang sangat hebat. Jadi kita sebagai pemimpin di kelas, sebagai seorang guru juga perlu melakukan perubahan ya. Jadi sebelum kita memimpikan murid yang seperti itu, gurunya juga perlu memberikan contoh yang seperti itu juga. Jadi dari kalimat yang pertama ini, intinya dari teman-teman tadi kita menemukan kata-kata yang diulang beberapa kali ya Bapak Ibu. Ada berakhlak, kreatif, kemudian mandiri, kemudian terampil, bernalar kritis juga,
Jadi kita menjadikan murid yang berakhlak, kemudian religius, mandiri, kreatif, bahagia dunia dan akhirat. Penutupnya Cos ya Pak. Itu perlu saya tuliskan Pak atau berarti ini lanjut kalimat yang kedua ya Bapak Ibu. Jadi setelah kalimat yang pertama murid-murid yang kita impikan, yang kedua yaitu kita percaya bahwa murid adalah, nah nanti kita tulis lagi pada kertas dengan warna yang berbeda ya Bapak Ibu. Kedua, kita percaya bahwa murid kita adalah siapa? Adalah orang yang bagaimana? Mempunyai kemampuan atau memiliki potensi. Bisa Bapak Ibu tuliskan dalam kertas yang sudah ada. Nanti seperti biasa, kalau sudah selesai menulis, bisa ditempelkan di marmer yang warna biru di pertanyaan kedua di bawahnya. Kita percaya bahwa murid adalah variasi yang berbeda itu kan yang dicari ya Pak ya. Oh inovatif, iya betul. Kreatif, iya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menuliskan kepercayaan apa yang ada pada murid kita ya. Dan kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu ya. Kita percaya bahwa murid adalah objek. Objek itu benda atau bagaimana? Ada yang mau menanggapi? Kita adalah objek. Hanya satu kata, objek saja. Simpel tapi bermakna. Sasaran, oke. Bagus sekali uang dapat dari Pak Aan, Masya Allah. Iya betul. Sebagai sasaran dalam proses pembelajaran seperti itu. Angkatan bersenjata.
Am? Sasaran utama mencetak generasi penerus sehingga kalau di masyarakat akan menjadi harapan bangsa dan negara. Lulus. Betul ya, berarti gimana Pak? Oh iya, yang mau menambahkan pendapat tadi. Kayak bingung. Kenapa? Ya, sini, Pak. Murid adalah objek. Yang dimaksud objek di sini adalah satu objek. Iya, itu yang nulis saya Bu, objek. Artinya murid adalah sebuah objek yang menjadi tujuan dalam semua dunia pendidikan untuk kita olah murid itu akan menjadi seperti apa, akan menjadi bagaimana, akan menjadi kemana. Maka dari itu kita yakin murid kita adalah objek yang mampu kita bawa kemana-mana. Terima kasih Pak Husni atas pendapatnya yang luar biasa. Beri tepuk untuk Pak Husni. Tepuk semangat. Semangat. Tadi Pak Husni mau tepuk apa Pak? Tepuk yes Pak. Tepuk yes. Gimana Pak? Yes. Jadi objek ini meskipun hanya satu kata ya Pak ya, objek, tapi maknanya itu sangat dalam. Seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, jadi kita sebagai seorang guru itu menuntun ya, menuntun murid mau diarahkan kemana, karena setiap murid itu punya kodrat alam dan kodrat zaman yang mereka miliki. Jadi kita menuntun ke arah yang terbaik atau ke arah yang seperti itu. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah merupakan individu yang punya karakter dan potensi yang harus dikembangkan. Bapak Ibu setuju dengan pernyataan ini? Jadi setiap murid punya potensi, punya bakat yang harus dikembangkan. Nah, caranya kita sebagai guru bagaimana mengenali potensi dan bakat yang dimiliki oleh murid ya. Kadang kita misalkan mau lomba menemukan bakat untuk menyanyi, hifzil, seperti itu juga perlu pengembangan potensi yang baik. Yang ketiga, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang berpotensi, berkarakter, serta berbakat yang berbeda-beda. Bapak Ibu guru setuju atau tidak dengan pernyataan yang ketiga, bahwa setiap murid itu punya karakter potensi yang berbeda-beda. Mirip dengan pernyataan yang kedua ya. Yang keempat, kita percaya bahwa murid adalah aset bangsa yang berkarakteristik unik sehingga harus dijaga dan dikembangkan sesuai dengan potensi dan kodratnya. Luar biasa. Tepuk tangan untuk yang memberikan tulisan ini. Sepertinya siapa ya? Bu Gita atau siapa ya? Aset bangsa. Pak Ang diam-diam idenya banyak ya. Bisa. Luar biasa Pak Ang. Kemudian oke, jawabannya hebat-hebat tuh, Masya Allah, jos ya. Kita percaya bahwa murid adalah manusia, memiliki karakter dan keunikan berbeda. Murid ya manusia, ya. Iya. Terus makan semua ya. Punya potensi dan keunikan. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah memiliki bakat dan minat yang berbeda. Bapak Ibu guru setuju lagi atau tidak dengan pernyataan tersebut? Setuju ya. Berikutnya, kita percaya bahwa murid adalah anak-anak yang memiliki potensi, karakter yang unik, keistimewaan, bakat dan minat yang berbeda antara anak yang satu dengan yang lainnya. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah anak yang memiliki potensi, berkarakter, berbakat dan mempunyai minat. Kemudian yang terakhir,
kita percaya bahwa murid adalah murid yang berkarakter, mengikuti perkembangan zaman dan bisa memfilter budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Kita bisa tepuk tangan untuk pendapat yang terakhir ini ya. Jadi pendapat Pak Am. Oh iya. Iya betul, yang unik terakhir. Bungnya di terakhir ya Bu. Yang pertama objek, yang terakhir ditutup dengan murid yang bisa memfilter budaya yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Betul sekali. Apalagi sekarang media sosial, anak-anak sudah bisa mengakses media sosial, perlu filter ya, biar bisa iya. Karena banyak filternya, Pak. Iya. Mantap. Mantap nih. Terima kasih Bapak Ibu guru yang telah memberikan ide, gagasan terkait dengan apa yang kita percaya pada murid-murid kita. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang murid, kita percaya bahwa murid adalah sebuah objek yang mana kita sebagai guru bisa menuntunnya ke arah yang baik, memberikan ilmu-ilmu yang baik, dan mereka memiliki potensi, karakter, dan karakteristik yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, bisa memfilter budaya yang sesuai dengan kepribadian bangsa. Oke, beri tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut di Bapak Ibu, di pertanyaan yang ketiga. Di sekolah kita di SD Negeri Karanganyar ini, kita mengutamakan apa? Makan siang. Jam berapa ya? Kayaknya kode konsumsi perlu dibawa ke sini. Pertanyaan ketiga, di sekolah ini di SD Negeri Karanganyar kita mengutamakan keselamatan jalan. Itunya di luar ini ya, di luar prediksi. Kamu bisa menempelkan di kertas yang berwarna pink. Di sekolah kita mengutamakan apa? Apa yang kita utamakan? Terlihat ada yang menjawab satu kata lagi.
Ibu guru yang telah menuliskan kembali ide tentang di sekolah kita mengutamakan apa? Yang pertama, pendidikan yang berkarakter Pancasila. Pendidikan yang berkarakter Pancasila. Pancasila 1. Ada yang mau memberikan tanggapan terkait dengan pernyataan yang pertama, pendidikan yang berkarakter Pancasila. Apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan tersebut? Berkarakter Pancasila berarti mungkin menerapkan perilakunya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Pancasila sebagai dasar negara, perilakunya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, di sekolah kita mengutamakan keikhlasan. Apakah Bapak Ibu guru sudah ikhlas? Ini refleksi ya Bu Dita ya. Kita sedang merefleksikan diri kita di sekolah itu. Apakah kita selama ini berangkat dari rumah, dari Sindang ya, sampai ke sini. Aduh, sudah ikhlas atau belum gitu? Ikhlas berarti bila bangsa. Berarti bawa laksana. Berarti Ikhlas, betul. Kita mau tahu keikhlasan gitu. Jadi kalau kita bekerja, siapa memberikan pendapat? Matur nuwun. Sedikit pendapat, mungkin ikhlas ini kita kembalikan ke diri kita masing-masing nih. Dalam bekerja sudah memenuhi unsur keikhlasan atau bukan, walaupun sadar atau tidak sadar memang ada dorongan tertentu, tapi jika kita kembali didasari dengan keikhlasan, insya Allah menjalaninya akan lebih baik, dan jika mendapat rintangan dan sebagainya akan dihadapi dengan lebih sabar. Mungkin seperti itu. Pak Sin Ahmed Hussein, terlambat itu rintangan, yang penting ikhlas ya Bu. Kayaknya para semuanya perlu ikhlas ya. Layak, oke. Kemudian pripun Bu? Lambat tapi ikhlas nih. Kayaknya yang nggak ikhlas saya Bu, partnernya Bu. Pripun Bu? Harus sabar nggih. Sabar ya, iya alhamdulillah Pak. Sabar ya Bu ya, iya. Ikhlas walaupun kok melunjak ya Bu ya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke. Pripun Pak? CGP sekali. Iya. Yang keempat, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid dan disesuaikan dengan karakter murid. Ada pendapat tentang ini? Atau lanjut kita? Lanjut. Di sekolah kita mengutamakan akhlakul karimah. Akhlak yang baik, yang terpuji. Ada yang mau memberikan pendapat sepertinya? Pak Guru Agama cocok. Sangat cocok sekali. Kita di sini mengutamakan akhlakul karimah yang seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ibu di belakang, bahwa di zaman sekarang itu kayaknya akhlakul karimah atau etika itu hampir terkikis, bahkan unggah-ungguh antara yang muda dengan yang tua, antara kelas 1 dengan kelas yang lebih tingginya, apalagi gurunya antara yang muda dengan yang tua, itu kayaknya sudah semakin tidak ada batasannya. Padahal bagaimanapun kita sebagai orang Jawa itu istilahnya
unggah-ungguh itu tetap harus dipertahankan. Bahasa orang tua itu kita tidak nanti kualat gitu aja. Walaupun itu kita berbeda pendapat itu wajar. Sebuah pendapat, perbedaan pendapat itu sebuah hal yang wajar, tapi tidak melunturkan akhlakul karimah. Itu saja. Tangan untuk Pausi, beri tepuk yes untuk Pausi. Tepuk yes. 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 Yes, yes, yes. Oke, saya menemukan satu tepuk baru ya. Selanjutnya di sekolah kita mengutamakan keberpihakan pada siswa. Oke, kemudian di sekolah juga kita mengutamakan pengembangan karakter dan potensi diri secara optimal dengan menciptakan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Kita lihat terakhir, biasanya terakhirnya ini memberikan inspirasi yang sangat berharga. Di sekolah kita mengutamakan pendidikan berkarakter sesuai dengan norma-norma yang berlaku baik sekolah maupun di masyarakat. Tepuk tangan untuk kita semua guru yang luar biasa ya. Jadi pendidikan karakter itu tidak hanya diterapkan di sekolah saja, tapi di masyarakat pun murid-murid bisa menerapkan pendidikan yang berkarakter. Selanjutnya yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa murid di sekolah kita betul bahwa ini tambah keker ya Pak ya. Pripun Pak Soleh ya. Ini kalimat rumpangnya memang agak rumpang sekali ya, betul. Jadi yang dimaksud dari kalimat ini adalah menyadar kitanya yang sadar, kitanya yang sadar bahwa siswa kita itu apa? Contoh siswa kita itu yang kita harapkan kan mendekati ini, misalnya yang sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia, misalnya calon pemimpin kita, pengisi kemerdekaan, lebih spesifik dari yang kita harapkan, tapi lebih kepada tujuan yang ada pada yang ada pada negara kita. Siswa itu calon pengisi kemerdekaan, misalnya generasi emas, penerus hal-hal yang bersifat dari tujuan secara global, kira-kira itu. Tapi yang menyadari kita, misalnya contoh saya ya, murid di sekolah, kita sadar betul bahwa mereka itu adalah calon pemimpin keluarga, contohnya. Jadi nanti tindakan ke bawahnya akan mengarah kepada itu semua. Ini kan kalau dalam teori kan namanya induktif, berpikir dari yang besar. Saya makin kecil, makin tindakan, makin kecil, makin tidak. Gitu maksudnya. Makin kecil. Kira-kira gambarnya seperti itu. Kita sadar bahwa murid di sekolah Iya, Mas pada. Boleh. Supaya menyambung kalimatnya nanti. Kertasnya lupa ya. Makanya maksudnya nggak ditulis, suka mikir loh ya, nggak ditulis ya.
Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menuliskan tentang murid di sekolah. Kita sadar betul bahwa yang terakhir dari siapa itu Pak Sen? Bu kita. Oke. Karena terakhir kita baca terlebih dahulu. Kita bacakan pendapat dari Ibu Dita. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa pendidikan untuk meraih cita-cita. Sadar bahwa pendidikan itu untuk meraih cita-cita. Setiap murid sepertinya punya cita-cita, nggak apa dia nggak punya cita-cita ya? Kuning ya? Kuning? Kayaknya Riko punya cita-cita nggak ya kuning? Punya ya? Mungkin kalau kita melakukan komunikasi personal, mungkin Riko punya cita-cita yang luar biasa ya Bu ya? Istimewa, oke. Spesial, pakai telur ya Bu ya nih ya? Ceplok. Yang kedua, sepakat Bapak Ibu dengan pernyataan dari Ibu Dita. Jadi pendidikan untuk meraih cita-cita. Yang kedua, kita baca dari belakang ya. Kita bacakan dari pendapatnya Pak Husni. Betul atau bukan Pak? Ini Pak. Benar ya Pak Ang ya. Dikit nitip ya. Nitip no Pak Ang Niki. Tadi nitip ya Pak. Murid di sekolah, kita sadar betul bahwa pemegang estafet guru. Luar biasa. Jawaban-jawaban dari Pak Husni tadi meskipun singkat, padat, tapi berbobot ya, berbobot sesuai dengan orang. Mungkin Bu Tunisah mau memberikan pendapat tentang gagasan dari Pak Husni atau Bu Yani, pemegang estafet guru. Bu, ya. Memang betul sekali pendapat dari Bapak Husni bahwa murid merupakan pemegang estafet untuk Bapak dan Ibu guru. Maksudnya murid berusaha belajar dengan rajin, dengan giat supaya bisa mencapai cita-cita masing-masing anak. Ada yang cita-cita sebagai guru, ada yang cita-cita sebagai ini dan itu. Dengan belajar yang rajin maka estafet yang diharapkan akan bisa tercapai dan akan meneruskan perjuangan dari Bapak dan Ibu gurunya. Kiranya demikian, Bu Chandra. Terima kasih Bu Tunisa untuk pendapatnya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ibu, tepuk apa? Tepuk wow. Tepuk wow. W O W O. Apakah seperti itu Pak Husni? Pendapat dari Pak Husni? Betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Tunisa, bahwa saya mengatakan murid kita adalah pemegang estafet bagi guru. Walaupun mungkin guru mempunyai cita-cita yang tidak sesuai dengan cita-cita harapannya, saya yakin semua guru pengen anak didiknya menjadi anak yang sukses, yang bisa mewarnai bangsa Indonesia. Seperti halnya saya sendiri. Saya dari kecil cita-citanya itu TNI, Pak. Tentara Nasional Indonesia. Itu sudah masuk dalam hati sanubari saya. Iya, pas. Iya. Kemudian pada tahun 2009 saya itu kecelakaan di Pekalongan. Tulang sebelah sini saya patah. Tangan sebelah kanan saya sempat tidak bisa gerak 3 bulan.
Setelah terapi bisa gerak, saya latihan lagi. Kebetulan saya gelut di resimen mahasiswa, Pak. Ya, asik banget pokoknya. Resimen mahasiswa Menwa itu Mahadipa Jawa Tengah itu tiada tandingnya. Apalagi yang di IN Wali Songo itu selalu nomor 1. Dan alhamdulillah itu amalan saya, Pak. Saya cita-cita masuk TNI, saya geluti di resimen mahasiswa, semua bentuk kegiatan fisik saya number 1. Ya, kegiatan aku tapi ternyata di tahun 2009 saya kecelakaan, tulang sebelah sininya patah, tangan saya tidak bisa gerak 3 bulan, sudah bisa gerak walaupun jadi sampai sekarang pun masih tulakan. Yang sebelah sini itu kebas, jadi tidak terasa. Akhirnya saya latihan lagi, bawa rangsel, isi pasir 5 kilo, lari sepanjang 10 kilo, habis itu los lagi. Akhirnya saya begitu lulus tahun 2000 saya lulus, saya merenung kayaknya saya yang bermanfaat untuk ngabdi di negara itu selain TNI apa? Saya dapat bisikan dari malaikat jadi guru saja. Akhirnya saya masuk jadi murid. Ini murid saya dulu di SMP. Iya. SMP 2 Pagar Barat. Saya geluti di situ. Niat saya memang mengabdi untuk negara. Jadi ternyata pengabdian itu tidak hanya di TNI, tapi guru itu juga merupakan pengabdian kepada negara. Maka dari itu tetap saya utamakan keikhlasan dalam pekerjaan nomor 1, Pak. Dan murid-murid saya itu adalah pemegang estafet saya. Saya pengen jadi bentuk murid-murid saya itu seperti apa? Ternyata ada yang satu lulus, Pak, jadi guru. Alhamdulillah. Itu saja, Pak. Terima kasih. Kita saling sama Pak gurunya, Bu Tita. Oke, ternyata di balik Pak Husni seperti ini ya sekarang ya, ternyata dulunya itu punya pengalaman, punya cita-cita yang saya malah baru tahu Pak Husni. Bu Yani baru tahu ya, padahal duduknya di depan Bu Yani, di belakang Bu Yani ya. Gitu. Kita lanjut ya Bu, Pak. Lanjut. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa untuk mendapatkan, tulisannya bagus sekali, jadi perlu saya ambil biar lebih jelas ya. Untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter untuk masa depan yang lebih baik. Tepuk tangan untuk Pak Aang yang sudah memberikan ini. Pak Aang, Bu. Tulisannya bagus, Bu. Dia murid di sekolah sadar betul bahwa untuk mendapatkan pendidikan karakter dan bermanfaat di masa depan yang lebih baik. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Lanjut. Ini pendapat dari murid di sekolah kita sadar betul bahwa mendapatkan ilmu pengetahuan agar menjadi anak yang pintar dan penerus bangsa. Pendapat dari siapa Bapak Ibu? Maksudnya, oh iya, Kuning dari tadi diberi kesempatan untuk berbicara ya Pak ya. Monggo Kuning barangkali bisa berpendapat. Saya mau menjalankan info dari Pak Guru. Adinda Sandira. Ya, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh Bu Chandra. Di sini saya coba bahwa murid di sekolah kita sadar bahwa betul bahwa dia murid adalah merupakan generasi penerus ya, dengan mengikuti berbagai pembelajaran yang ada di sekolah. Dia juga menyadari bahwa dia adalah generasi penerus
untuk menjadi anak yang lalu bisa menjadi anak yang pintar, ya, mendapatkan ilmu pengetahuan dan sebagainya, dan akan dia terapkan nanti di masa depannya. Begitu. Terima kasih. Tangan untukku. Tepuk salut. Jempol. Jempol. Salut. Ini pas ini namanya inovatif, kreatif ya. Oke. Terima kasih Buni untuk pendapatnya ya. Lanjut ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka dididik untuk menjadi manusia yang cerdas dan berakhlak mulia. Ya, sepakat ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa berhak mendapatkan ilmu pengetahuan yang memadai untuk menggapai sebuah cita-cita. Jadi di sekolah mendapatkan ilmu pengetahuan yang nantinya bermanfaat untuk murid itu sendiri. Bapak Ibu sepakat dengan pernyataan ini? Sepakat. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya sekolah dalam menggapai cita-cita. Ini sepertinya tulisan dari Bu Indah. Ya, tulisannya Bu Indah. Maksudnya dari mana ya Bu Indah ya? Enggak, tulisannya bagus. Coba bagus nih. Wow. Bu Indah mau berikan pendapat? Belum. Nanti kita beri kesempatan nanti. Masih belum panas. Sesi terakhir ya. Nyawanya dulu bapak ngecas HP-nya dulu full. Murid di sekolah kita sadari betul bahwa individu yang berkembang datang untuk belajar. Berkembang datang untuk belajar. Tuh ya Bapak Ibu. P5 berkembang. Nandur kacang. Karena sudah memasuki jam-jam rawan ya, jadi obrolannya sudah mengarah ke jam kritis gitu. Percepat ya Bapak Ibu ya. Oke. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa siswa itu mendapatkan pendidikan yang layak karena siswa sebagai generasi penerus bangsa yang harus mempunyai kecerdasan untuk masa depan. Sepakat Bapak Ibu dengan pendapat-pendapat yang luar biasa. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua yang masih semangat sampai saat ini. Selanjutnya soal nomor 5. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Yang ini nggak bisa ditulis namanya ya. Lulus satu soal lagi.
Nanti kita tempelkan di kertas marmer yang berwarna kuning ya Bapak Ibu. Pak Husni sudah? Ditulis namanya Pak Husni. Wah, ditulis lah. Beri apresiasi dulu untuk diri kita sendiri yang sudah semangat sampai pertanyaan kelima ya Bapak Ibu. Lanjutkan, kita warga di sekolah ini yakin untuk, kita mulai dari yang tanda tangan. Yang parahnya tanda tangan ini dari Bu tulisan ya Bu. Ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk mendidik dan membimbing siswanya dan mendorong serta memberi motivasi supaya berhasil dengan sangat baik. Tepuk tangan untuk Bu Tunisa ya. Dan Bu Tunisa yakin bahwa dengan mendidik dan membimbing siswa bisa memberikan motivasi ya Bu ya. Jadi kita perlu sebagai guru memberikan motivasi yang baik kepada siswa agar bisa mendapatkan hasil yang sangat baik. Kemudian sampingnya ada tanda tangan juga. Ini pasti dari Bu Yani, Bu Sri Haryani. Oke lanjut ya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membimbing di sekolah supaya mendapat pendidikan, mendorong motivasi agar tumbuh dan berkembang baik. Berkembang baik atau berkembang biak ya Bu ya? Saya hampir mau membaca berkembang biak Bu, ternyata berkembang baik ya. Berkembang dengan baik ya Bu ya. Betul, jadi punya ilmu yang bisa dikembangkan. Kenapa Pak Husni? Nambah akeh, idealnya berkembangnya sampai berapa? Berkembang saja. Oke, lanjut ya. Kita warga di sekolah ini yakin dari Pak Zeni membimbing, mengarahkan siswa berkembang sesuai dengan minat dan bakatnya. Setuju Bapak Ibu dengan pendapat dari Pak Zen? Ya, berkembang. Ada yang memberikan pendapat, saran? Sudah. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk dari Pak Aam untuk menuntun dan membimbing di sekolah sesuai dengan kebutuhan siswa agar menjadi generasi emas dan bermartabat. Luar biasa. Pak Aam memberikan saran, memberikan pendapatnya. Emas dan bermartabat, generasi emas seperti cita-cita bangsa Indonesia ya. Membimbing dan menuntun dan membimbing agar menjadi generasi emas, artinya menjadi unggulan dalam segala aspek, baik karena di zaman dunia maya atau global kita harus menjadi generasi emas, artinya bisa mendunia, lingkupnya tidak sampai nasional, kalau bisa sampai internasional dan dihargai atau tidak agar tidak diinjak-injak oleh negara lain, kesannya itu direndahkan, begitulah baru pendapat saya.
Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Aang. Tepuk tangan Bapak Ibu. Oke, ternyata Pak Aang mempunyai pendapat dan visi tentang murid yang sangat luar biasa ya Pak Aang ya. Oke, ternyata Pak Aang perlu banyak digali Bu ya. Oke. Terima kasih Pak Aang untuk pendapatnya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk dari Pak Husni menjadi guru digugu dan ditiru. Guru singkatannya digugu dan ditiru. Bu Indah mau memberikan pendapat tentang iya ya. Yang kelima Bu Indah. Oh, terakhir. Oke, berarti ini lanjut atau mau diberi penjelasan? Lanjut. Oke. Kita warga di sekolah ini yakin untuk dari Bu Endang sebagai pembimbing, pendidik dan menuntun anak supaya menjadi anak yang tumbuh dan berkembang dengan baik. Sepakat dengan pendapat dari Bu Endang? Cocok, ya. Kemudian dari Bu Ning, mengembangkan potensi murid secara optimal melalui Merdeka Belajar dengan cara kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Luar biasa pendapat dari Bu Ning. Kemudian dari Bu Indah, untuk mendorong dan memotivasi agar mereka tumbuh dan berkembang dengan baik. Mendorong dengan baik. Cocok ya, Bu Indah di belakang mendorong Pak Husi dan Bu Yani. Mendorong ke belakang. Kemudian terakhir dari Bu Dita, kita warga di sekolah ini yakin untuk menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, ini sepakat nih Bapak Ibu. Oke, kita lanjut yang terakhir. Yang terakhir, Bu Indah siap-siap untuk memberikan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa biar lebih semangat dalam berpikir.
Oke, yang terakhir Bapak Ibu kita bacakan yang pertama dari Bapak Seni. Kita dan warga di sekolah ini yakin untuk kita adalah guru yang berpihak pada siswa. Berarti yakin bahwa kita sebagai guru harus berpihak pada siswa. Oke, sepakat Bapak Ibu dengan pernyataan Pak Sen. Kemudian yang kedua dari Pak Husni. Kita dan warga di sekolah ini yakin untuk pentingnya pendidikan. Apa? Oh ya, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pentingnya pendidikan. Jadi pendidikan itu penting, ya Pak Husni. Penting untuk diri sendiri, orang lain, semuanya penting untuk masa kini dan masa yang akan datang. Kemudian dari Bu Tunisa, kita dan warga sekolah ini paham bahwa kita sadar betul bahwa anak mempunyai bakat dan minat yang luar biasa, perlu dituntun untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Bagaimana teman-teman? Sepakat dengan pendapat dari Bu Tunisa? Sepakat. Yang keempat, kita dan warga di sekolah ini yakin untuk siswa memiliki bakat dan minat yang unik sesuai dengan kodratnya. Ini sepertinya pendapat dari Ibu Sri Haryani. Ibu, betul ya Bu ya? Bakat dan minat yang unik sesuai dengan kodratnya. Maksudnya bagaimana Bu Yani? Ini ditotong ya Bu ya? Sesuai dengan kodratnya. Memiliki bakat dan minat yang unik sesuai dengan kodratnya, itu maksudnya membantu pada anak yang memiliki bakat yang berbeda-beda. Kan anak yang satu dengan anak yang lain itu bakatnya tidak sama, ya toh. Nah, karena itu maka perlu dikembangkan bakat itu untuk dituntun, dikembangkan untuk generasi muda, untuk perjuangan yang akan datang bagi bangsa Indonesia. Kan akan lebih baik maksudnya. Jadi maju ke depannya itu akan lebih bagus, lebih baik dan sebagainya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Ibu Yani. Kita beri tepuk tangan. Sama-sama Ibu. Kemudian dari Ibu Dita, kita dan warga di sekolah ini yakin paham bahwa siswa memiliki potensi yang perlu dikembangkan supaya bisa bermanfaat untuk sekolah dan masyarakat. Jadi manfaatnya itu tidak hanya di sekolah tapi juga sampai ke masyarakat. Sepakat Bapak Ibu? Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa untuk mewujudkan merdeka belajar, guru harus melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini pendapat dari Buning atau Buning ya? Ya. Sepakat Bapak Ibu dengan pendapat dari Buning? Ya. Kemudian dari Ibu Indah, kita dan warga di sekolah ini yakin untuk anak memiliki bakat dan minat yang unik. Ya. Sepakat. Terus unik yang bagaimana? Ini ada request dari katanya soal yang terakhir Bu Indah mau memberikan pendapat ya. Riko termasuk unik ya atau Hamdi Mbak Indah? Saya punya siswa Hamdi itu termasuk yang unik atau bagaimana ya? Istimewa ya. Bu Indah mau memberikan pendapat? Maksudnya unik itu Berbeda-beda setiap anak ya. Ya, seperti Bu Yani tadi ya Bu ya. Tepuk tangan untuk Bu Yani dan Bu Indah. Kemudian yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa anak adalah kertas putih agar diisi sesuai dengan kodratnya. Ini dari Bu Endang ya Bu ya. Ini dari Bu Endang ya, diisi sesuai dengan Bu Endang belum masuk rumah Bu. Seperti
Ibu kepala sekolah kita juga sudah memulai. Terakhir kita bacakan dari Bu Endang. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa siswa itu memiliki bakat dan minat yang sesuai dengan kodratnya. Jadi sebagai guru kita bisa menuntunnya menjadi anak yang lebih baik. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Jadi alhamdulillah Pak ya, 6 soal sudah dijawab semuanya. Jadi dari kalimat rumpang yang berisi cita-cita kita untuk murid, kemudian kita lihat tentang visi sekolah kita. Visi SD Negeri Karanganyar terwujudnya sekolah yang berprestasi, berpotensi, santun, yang berdasarkan iman dan takwa serta peduli lingkungan. Oke, menurut Bapak Ibu, visi sekolah kita apakah sudah sesuai dengan harapan-harapan yang kita tuliskan pada catatan-catatan ini, keberpihakan kita kepada murid, kemudian terkait dengan penerapan profil pelajar Pancasila, dan apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid. Kemudian pripun Bu Yani? Baru proses atau kan ada kalimat atau kata-kata yang akan kita tambahkan ke dalam visi kita terkait dengan yang sudah kita tuliskan tadi. Kita juga menyampaikan menginginkan murid yang berakhlak, yang religius ya, yang tadi apa lagi, kreatif, mandiri ya. Kira-kira adakah yang mau memberikan pendapat, saran, atau menambahkan atau mengurangi visi dari SD Negeri Karanganyar, atau dirasa sudah cukup mewakili dari harapan-harapan kita sebagai guru terhadap murid di masa depan, murid yang akan menyenangkan. Kalau dilihat dari Bentar Pak Hasin. Sedikit tambahan sih, kalau kita lihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara tadi kan ada keselamatan dan menyenangkan. Mungkin ada kata perlu disisipkan untuk yang menyenangkannya. Mungkin lingkungan, mungkin tidak lingkungan yang menyenangkan atau pendidikan yang menyenangkan. Karena kalau saya perhatikan untuk di kurikulum Merdeka kan sepertinya mengacu ke situ, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan. Menambahkan kata menyenangkan seperti itu Pak. Lingkungan serta peduli lingkungan yang menyenangkan. Orang pasti kurang cocok ya, peduli lingkungan terwujudnya sekolah berprestasi, berpotensi, santun, menyenangkan dan berdasarkan iman dan takwa. Menyenangkannya setelah kata santun. Okay. Terima kasih. Ini kaitannya dengan visi. Visi itu adalah satu slogan yang pemaknanya masih umum. Sehingga kalau ada penerjemahan menyenangkan, inovatif, itu biasanya masuknya ke indikator. Jadi di indikator visi misi itu ada, di situ dijelaskan secara detail. Tapi kalau di bahasa visi itu bahasa yang masih umum. Bahasa yang umum itu nanti diterjemahkan di indikator-indikator. Mengenai visi SD Negeri Karanganyar ini kayaknya masih rancu. Masih rancunya itu ada kata-kata berpotensi, potensi menjadi potensi baik atau potensi jelek. Itu kan isunya bahasa potensi itu kayaknya masih belum masuk lah. Arahnya kemana? Arah potensinya kemana? Walaupun umum, tapi umumnya arah yang seperti akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu umum,
Ya, penerjemahannya mungkin istilahnya dalam tutur kata, sopan santun, ketika bertemu dengan teman sejawat, ketika bertemu dengan guru, itu nanti indikatornya di situ. Jadi kalau visi dan misi SD Karanganyar, kalau saya boleh menyampaikan, malah saya cenderung terwujudnya sekolah yang santun, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Itu saja. Kalau ada kata-kata iman dan takwa, kayaknya istilahnya terlalu umum. Tapi akhlakul karimah itu belum tentu orang yang bertakwa itu mempunyai akhlakul karimah. Kalau bertakwa, saya yakin kita semuanya mempunyai iman dan takwa. Tapi kalau akhlakul karimah itu sebagai pengejawantahan dari keimanan dan ketakwaan kita. Jadi kayaknya lebih sederhana, terwujudnya sekolah yang santun, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Itu saja Mbak. Terima kasih untuk Pak Hasim dan Pak Lucy yang telah memberikan pendapatnya terkait visi SD Negeri Karanganyar. Jadi tadi pendapat dari Pak Hasim menambahkan kata menyenangkan seperti itu. Kemudian dari Pak Husni tadi terwujudnya sekolah yang santun, berprestasi, dan berakhlakul karimah. Jadi kalau kita mengharapkan murid itu punya sikap yang baik ya Pak ya. Selain pintar, dia juga punya akhlak yang baik. Karena kalau pintar tidak punya akhlak yang baik, nanti kepintarannya itu dijadikan hal-hal yang tidak baik, yang merusak seperti itu. Bagaimana Bapak dan Ibu guru yang lain? Apakah punya pendapat, punya saran terkait dengan visi sekolah kita? Sawan dia Pak ya? Segennya siap ya Pak ya? Jadi tadi dari pendapat-pendapat Bapak dan Ibu guru, kemudian terkait dengan harapan-harapan yang sudah dituliskan pada catatan yang sudah kita tempelkan, jadi dapat kita simpulkan seperti itu Pak. Visi sekolah kita perlu berubah dengan perlu adanya perubahan terkait dengan visi sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah nanti perubahannya itu yang membuat sekarang disampaikan juga kan nanti. Jadi berdasarkan diskusi yang sudah kita lakukan tadi dari awal sampai terakhir ini, dapat kita simpulkan bahwa visi sekolah kita adalah terwujudnya sekolah yang berkarakter, kemudian berakhlakul karimah, berprestasi, mandiri, kreatif, mandiri, kreatif, itu paling punya potensi karakter, inovatif, kreatif, mandiri. Berarti terwujudnya sekolah yang berkarakter, berakhlakul karimah, mandiri, kreatif, dan berprestasi. Enggak ada berprestasi ya? Yang berpotensi dengan berkarakter itu kan sudah mencakup semua ya, mandiri, macam-macam. Oh, berarti terwujudnya sekolah yang berprestasi, berkarakter, santun dan berakhlakul karimah. Tadi ya. Serta peduli lingkungan ya. Terakhirnya nanti kita ulangi lagi nih Bapak Ibu. Terwujudnya sekolah yang berprestasi, berakhlakul karimah,
santun, serta peduli lingkungan. Oke. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat ya. Siap. Berarti Alhamdulillah kegiatan kita diskusi tentang perumusan visi dan prakarsa perubahan sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru, untuk Ibu Kepala Sekolah, kemudian Bapak pengajar praktek Bapak Soleh yang telah membersamai kami dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk partisipasi aktifnya. Semoga apa yang kita tuliskan, apa yang kita diskusikan bersama-sama bisa membawa perubahan untuk sekolah kita. Amin amin ya robbal alamin. Mari kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan sebelum mengakhiri kegiatan ada refleksi dari saya. Jadi refleksi dari saya dari kegiatan diskusi ini, ternyata Bapak dan Ibu memiliki mimpi-mimpi besar terkait dengan murid-murid kita di masa depan, di masa yang akan datang. Jadi kita menginginkan murid-murid yang berakhlakul karimah, yang memiliki sopan santun, mandiri, kreatif, serta bisa membawa manfaat bagi diri mereka sendiri maupun di masyarakat. Seperti itu. Oke. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk terakhir, saya beri kesempatan kepada Pak Soleh untuk memberikan closing statement. Bapak Ibu semua, bil khusus Pak Ibu Kepala Sekolah, terima kasih. Diskusi berjalan dengan normatif, alhamdulillah, berikan tepuk tangan. Meskipun suasananya sedikit berguru, tapi nampak tetap serius dalam memberikan pendapat dan umpan balik. Terima kasih Bu Chandra, Kepala Sekolah. Ini menurut Bapak Ibu ini bagaimana? Bapak Ibu diskusi visi dan di sekolah itu bagaimana? Pengalaman pertama atau menarik atau gimana? Apa sebelumnya sudah pernah dengan Ibu ya dulu ya? Ya, jadi ini Bapak Ibu sudah pernah diajak diskusi oleh Ibu Dita. Jadi inilah sebenarnya Bapak Ibu membuat visi sekolah. Jadi berawal dari mimpi lalu di-breakdown menjadi tindakan-tindakan kecil yang nantinya menjadi misi dan program. Yang tidak tertulis dalam visi nanti akan ditulis dalam program yang lebih spesifik. Saya kira demikian Bu Chandra, teman-teman semuanya. Kalau ada sumur di ladang bolehlah numpang mandi. Kalau umur kita panjang, insya Allah pertemuan kita ketiga berjumpa lagi. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.